Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki pertemuan kedua dengan materi yang sama ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya? Kita masih belajar tentang proposal. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke materi KD 3.13. Bagaimana? Hari ini kita akan belajar untuk menganalisis baik itu isi, sistematika, dan kebahasaan dalam proposal. Jadi nanti kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi bagian-bagian penting dari proposal, kemudian kalian bisa menemukan informasi yang kalian baca dan dikembangkan menjadi sebuah proposal. Jadi jangan khawatir, kalian di sini pasti nanti akan mencoba untuk membuat proposal. Nah, sistematika dari penulisan proposal. Kenapa Ibu memilih proposal kegiatan? Karena ini yang lebih mudah ya. Jadi, biasanya kalian di sekolah sering melakukan kegiatan-kegiatan atau kalian yang ikut dalam suatu organisasi pasti sering membuat proposal kegiatan. Ini Ibu jabarkan kembali bagaimana bagian-bagian atau sistematika dari proposal kegiatan itu apa saja. Yang pertama ada latar belakang kegiatan. Jadi di sini dalam latar belakang kegiatan itu kalian biasanya mencantumkan alasan mengapa kegiatan-kegiatan yang harus kalian laksanakan itu. Jadi alasan kalian melakukan kegiatan itu apa? Kemudian dasar pemikiran. Alasan mengapa kegiatan itu harus dilaksanakan. Kalau misalnya kalian dalam kegiatan misalnya wisuda atau pentas seni, itu misalnya kalian ikut organisasi OSIS. Jadi dasar pemikirannya misalnya itu berdasarkan program kerja tahunan OSIS angkatan sekian. Nah, itu adalah dasar pemikirannya. Kemudian nama kegiatan itu pasti ada judul dari kegiatan yang kalian laksanakan. Kemudian ada tujuan kegiatan. Sesuatu yang ingin kalian capai, tujuannya apa? Kemudian sasaran. Sasaran itu berisi lembaga, personil, organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu yang terlibat atau menjadi peserta dalam kegiatan. Kemudian waktu dan tempat kegiatan. Isinya jelas. Waktu, kemudian tempatnya di mana, tempat yang akan digunakan itu di mana, kemudian waktunya kapan. Kemudian susunan acaranya, jadi rentetan berisi rentetan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian harus ada kepanitiaan, siapa saja yang bertanggung jawab. Kemudian harus ada anggaran dana. Jadi berisi rincian biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah bentuk. Isinya pasti rayuan yang diungkapkan oleh penyusun agar si pembaca itu menyetujui. Seperti itu ya. Ini adalah sistematikanya, ada 1 sampai dengan 10. Kita sudah memasuki kaidah kebahasaan dari teks proposal. Ada 7 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu pernyataan argumentatif. Biasanya dalam proposal itu ada pernyataan argumentatif. Apa itu pernyataan argumentatif? Kemudian ada pernyataan persuasif. Biasanya menggunakan istilah-istilah ilmiah, menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata pendefinisian, menggunakan kata perincian, dan yang terakhir menggunakan kata keakanan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pernyataan argumentatif. Apa itu pernyataan argumentatif? Pernyataan yang tujuan utamanya untuk meyakinkan atau membujuk si pembaca. Ciri pernyataan argumentatif adalah adanya konjungsi penyebaban seperti sebab, karena, oleh karena itu. Argumentatif itu isinya itu rayuan, bujukan untuk meyakinkan opini kalian yang biasanya disampaikan dengan alasan-alasan.
Contohnya, biaya pendidikan di Indonesia saat ini bisa dibilang sangatlah mahal. Oleh karena itu, perlu adanya argumen. Itu pendapat kalian untuk meyakinkan misalnya kenapa kegiatan itu harus dilakukan. Itu namanya pernyataan argumentatif. Ciri-cirinya dia harus menggunakan biasanya adanya konjungsi penyebaban, sebab, karena, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Kemudian pernyataan persuasif. Apa itu pernyataan persuasif? Isinya adalah meyakinkan dan membujuk orang untuk melakukan sesuatu. Biasanya sering menggunakan kata mari, ayo, dan lain sebagainya. Mari kita jaga tunas bangsa akan menjadi benih unggul di masa depan dan membantu mengharumkan nama bangsa kita. Kalau ada kata mari di dalamnya, itu menunjukkan bahwa itu termasuk kalimat persuasif. Selanjutnya, menggunakan istilah-istilah ilmiah, baik itu berkenaan dengan kegiatan itu sendiri atau kaitannya dengan bidang keilmuan. Nah, ini contohnya. Kalau di dalam penelitian, istilah-istilah kegiatan dalam penelitian itu ada kata abstrak, analisis data, hipotesis, instrumen, sampel, populasi, dan lain sebagainya. Kalau dalam istilah keilmuan, misalnya dalam pendidikan, ada kata afektif, buku pelajaran, kompetensi, kurikulum, sekolah, psikologis, pembelajaran, peserta didik, pengajar, dan lain sebagainya. Jadi istilah-istilah ini kaitannya dengan bidang ataupun kegiatan yang kalian lakukan. Yang keempat, biasanya banyak menggunakan kata kerja tindakan. Pasti sudah tidak asing ya, tindakan itu artinya melakukan sesuatu, ada tindakannya. Biasanya menggunakan imbuhan kalau tidak ber atau me, dan lain sebagainya. Berlatih, membaca, mengisi. Tindakan itu ada aksinya, ya. Kemudian menggunakan kata pendefinisian. Ciri-cirinya kalian pasti sudah tahu. Pendefinisian, definisi itu biasanya menggunakan kata merupakan, adalah, ialah, yakni, yaitu. Kemudian menggunakan kata perincian. Kata-kata perincian itu misalnya selain itu, pertama, kedua, ketiga. Itu kata-kata perincian. Kemudian menggunakan kata keakanan. Menggunakan kata-kata yang sifatnya keakanan seperti diharapkan, direncanakan. Karena proposal itu sendiri adalah suatu usulan atau rencana yang belum dilaksanakan. Jadi itu masih berupa keakanan, masih berupa rancangan. Seperti itu. Ya. Jadi kaidah bahasanya ada 7. Yang pertama tadi berupa pernyataan argumentatif, itu isinya adalah opini-opini yang meyakinkan. Kemudian pernyataan persuasif itu isinya adalah rayuan, istilah-istilah yang kaitannya dengan kegiatan atau ilmu atau bidang keilmuan yang kalian, misalnya kegiatan yang kalian ajukan. Kalau misalnya kalian di bidang pendidikan, ya berarti kaitannya dengan istilah-istilah dalam bidang pendidikan. Kemudian ada menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata pendefinisian, menggunakan kata perincian, dan yang terakhir menggunakan kata keakanan. Demikian. Jadi materi kita sudah selesai. Kita sudah membahas kaidah bahasanya, strukturnya. Tugas kalian tinggal kalian belajar lebih giat lagi, dan silakan kalian kerjakan tugas yang nanti akan Ibu berikan. Tetap bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan sia-siakan pelajaran kali ini. Setiap Bapak Ibu berikan itu adalah ilmu yang pastinya akan bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri, kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.